Nah, di sebelah sini langsung kita masuk ke area. Nah, untuk fasadnya sendiri teman-teman, kalau bisa kita lihat pintunya ini meskipun lahannya sempit, tapi terus mereka pakai catnya ini agak ada. Mungkin salah satu keunikan juga dari developer ini. Jadi, oke, salah satu keunggulan lagi dari rumah ini adalah, nah untuk pintunya mereka The summer's calling. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Jadi hari ini Jedit lagi ada di daerah Tambawedi, Masian gitu ya, di daerah Surabaya Utara, dekat ke Suramadu, dekat ke Jalan Kenjeran, dekat ke pusat kota kayak Delta TP itu, terus dekat ke Kaza City Mall dekat, terus ke Kapasan itu dekat juga, Pasar Atom juga dekat. Jadi memang area sudah padat, area sudah ramai, dan bisa kita lihat di belakang kita ini juga sudah padat sama penduduk teman-teman. Oke, jadi sekarang Jedit lagi ada di rumah yang ukurannya 4x12 teman-teman. Tapi bisa kita lihat meskipun lebarnya 4 dari sini tetap kelihatan megah gitu ya. Karena jejer 3 jadi kelihatan lebih tinggi juga. Terus ini ada satu carport, jadi cukup untuk satu mobil. Tapi sebelum kita ke sana kita lihat jalannya dulu. Ini ada sekitar 6 meteran gitu ya, jadi 2 mobil cukup. Nah itu kita bisa lihat ada satu mobil warna putih, nah itu bisa dilewatin satu mobil lagi, jadi cukup untuk satu mobil. Terus ini kawasannya juga sudah padat penduduk. Nah di sebelah sini langsung kita masuk ke area carport. Nah di area carport masuk dari jalan ke area carport ini ada kayak semacam bebatuan gitu ya, supaya memperkecil kecepatan. Ini cukup untuk satu mobil dan beberapa sepeda motor. Terus di area carport sendiri ini sudah ada keran untuk kita bisa cuci mobil. Terus sudah ada listrik untuk pompa air gitu ya, atau sanyo. Nah untuk fasadnya sendiri teman-teman ini cukup minimalis gitu ya, kekinian pol. Warna yang diambil pun juga tidak tidak umum. Biasanya coklat ya, sebelah ini coklat ya, tapi ini ada oranye gitu ya, jadi tambah ngejreng gitu kan. Tapi ngejrengnya tetap klop sama warna coklatnya, jadi nggak bentrok atau nggak tetap enak dilihat gitu ya. Nah di sebelah sini nggak ada terasnya, jadi langsung masuk ke area rumah gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa nambah kanopi untuk biar hujannya nggak masuk ke sini atau panasnya nggak masuk juga. Di depan sini area fasadnya ada jendela juga yang bisa dibuka nanti dari dalam. Cukup satu aja gitu ya, yang lainnya nggak bisa, fix. Terus di daerah sini nggak ada terasnya, jadi langsung masuk ke dalam. Yuk kita langsung masuk aja. Oke, sekarang jadi sudah masuk di area dalam rumah. Kalau bisa kita lihat pintunya ini agak tinggi sedikit, nggak terlalu pendek ya. Jadi dari depan tetap bisa ngasih kesan yang gede buat pintunya, tapi tetap dia pakai aluminium. Jadi developernya sama teman-teman, sama kayak rumah sebelumnya. Ini beda gang gitu ya, di daerah Tambawedi tapi beda gang. Terus mereka pakai sama tapi nggak ada corak warna hitamnya. Kalau yang rumah sebelumnya kan ada corak hitamnya. Tapi ini tetap kelihatan besar gitu ya. Nah di ruang yang pertama ini ada ruang tamu sendiri. Mungkin di sini adalah ruang tamu gitu ya. Jadi kita bisa kasih sofa. Terus bawah tangga kita bisa kasih kabinet buat gudang mini dan lain-lain. Tapi di sini bisa dipakai untuk ruang tamu. Nah di sini baru ruang keluarga, atau mungkin jadi satu ya wis. Bisa juga gitu ya, bisa lebih luas. Karena ini lahannya juga nggak seberapa besar, lebar 4 gitu ya. Jadi memang semakin luas itu semakin bisa kelihatan besar untuk setiap ruangannya. Nah untuk kamarnya sendiri ada 2, nanti akan kita lihat di atas. Untuk di ruang bawah ini bisa kita lihat meskipun lahannya sempit tapi tetap ada kesan mewahnya lewat ceilingnya. Jadi double ceiling full gitu ya untuk ruangan tamu dan ruang keluarga. Terus sekitar 4 meter juga, jadi tinggi gitu ya. Nah kadang-kadang rumah yang dibangun di lahan yang sempit itu ya apa adanya, tapi enggak. Ini karena lahannya sempit dibikin lebih tinggi supaya lebih kelihatan lebih lega dan besar, dan sirkulasi udaranya oke. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's cold. Nah selain itu di lantai 1 ini ada dapur teman-teman. Dapur. Nah ini harusnya ukurannya pas ya. Kalau yang tadi itu kayak terlalu pendek gitu.
Kita tinggal kasih kabinet bawah sama kabinet atas. Ini granitnya aku ya suka, ada kesan abu-abunya gitu, jadi combine sama lantainya juga. Nah terus mereka pakai catnya ini agak ada lileknya, jadi kayak krem ada lilac ungunya dikit gitu, jadi lebih apa ya, lebih aman, lebih dingin gitu, nyaman dingin gitu. Nah di sini ada kamar mandi juga. Nah mungkin salah satu keunikan juga dari developer ini, jadi developernya namanya Perum Pratama gitu ya. Aku suka dari bangunannya, dia buatnya lurus-lurus, terus dari granitnya pun juga mereka buatnya bersih gitu ya, mereka buatnya tinggi-tinggi. Nah salah satu keunikannya lagi adalah mereka bikin kamar mandi itu mesti kelihatan besar gitu ya. Di rumah yang sebelah sana yang sebelumnya, yang ini juga besar, jadi biasanya kalau lahan sempit kamar mandinya sempit di bawah tangga lah atau apa pengap dan lain-lain, tapi ini enggak. Ini ceilingnya juga sama tingginya tapi nggak setinggi ruang tamu, ruang yang utama. Ini sekitar 3 meter dan menurutku cukup. Terus untuk rumah dengan ukuran segini, harga yang murah banget, ini cuma 500 jutaan. Nah itu sudah dapat shower, sudah dapat toilet duduk teman-teman gitu. Terus ini keramiknya juga beda, antara dindingnya sudah full ya, ini keramik buat toiletnya, jadi kualitasnya juga tetap oke. Oke, setelah kita dari kamar mandi, di depan dapur ini dan kamar mandi ini ada space untuk service area. Jadi kita mau kasih mesin cuci bisa, sudah ada stop kontak, sudah ada keran, saluran pembuangan, terus ada void mini juga sampai ke atas. Jadi cahayanya bisa masuk ke dalam gitu ya. Oke, kita langsung naik ke lantai 2, yuk let's go. Oke, salah satu keunggulan lagi dari rumah ini adalah banyak jendelanya gitu ya. Jadi cahaya yang masuk itu meskipun di siang hari kayak gini, nah ini lampunya nggak dinyalain tetap bisa terang gitu ya. Yang dinyalain cuma lampu yang bawah lantai 1 aja. Nah ini terang, dari sisi tangga kita dapat cahaya, di bawah itu juga dapat cahaya. Terus di atas nanti juga ini sebelah belakangku ini juga ada cahaya, jadi cahayanya masuknya banyak gitu teman-teman. Nah, ngobrol-ngobrol tentang bangunan, ini total bangunannya luasnya 48 meter persegi. Oke, kita ada di lantai 2. Di lantai 2. Terus ini ada 2 kamar gitu ya. Nah, kamarnya ini undi-undi. Yang kamar utama yang mana ya? Karena yang sebelah kiri ini lebih besar, sebelah kanan ini ada fasilitasnya lagi. Fasilitasnya lebih banyak tapi ukurannya lebih sempit. Oke, kita sebelah sini aja. I can't be without you. This bond is solid gold. Jadi ini adalah kamar yang pertama, kamarnya 2, ada di lantai 2 semua. Fasilitasnya juga tetap sama, standar ada stop kontak untuk AC, stop kontak listrik, ada kaca juga, jadi cahayanya tetap bisa masuk dari mana-mana. Dari sebelah sini bisa, dari sebelah sana juga bisa. Yang sebelah sini juga bisa dibuka, tembusnya ke bawah. Cahayanya juga bisa masuk. Kelihatan kan tanganku ada cahaya ilahinya. Terus ceilingnya juga ini nggak setinggi bawah, tapi ini masih oke. Ini sekitar 3,5 meter, gitu ya. Jadi tetap tinggi, sirkulasi udaranya oke. Nah untuk pintunya mereka, nah ini pintunya yang aku suka dari Manyar juga. Ada kacanya, jadi waktu kita masuk keluar bisa ngaca lewat sini. Belakangnya, oh nggak ada. Oke, di setiap kamar rasanya ada ini, ada pintu kacanya. Nah di sebelah kamar yang pertama ini ada kamar mandi lagi. Nah ini kamar mandinya lagi-lagi besar ya, memanjang ke belakang gitu ya. Ada shower dan juga ada toilet duduknya. Ini digunakan untuk 2 kamar, kamar yang dua-duanya lah di atas gitu ya. We can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. Nah, kita menuju ke area yang terakhir yaitu kamar, kita sebut aja kamar utama ya. Kita milih ini jadi kamar utama karena banyak fasilitasnya. Jadi kita lihat kamar utama ini fasilitasnya juga tetap ada stop kontak, listrik untuk AC. Terus habis itu jendelanya juga banyak. Ini pintunya sliding, pakai aluminium juga. Ini bisa dibuka ya. Nah, kalau di kamar utama yang ini kita dapat balkon dan juga ruangan yang ini, ruangan kecil sebelah sini. Oke, nah ruangan kecil sebelah sini adalah tempat untuk sholat ya. Jadi ada space kecil, kita ini ada
Ini rumahnya hadap timur teman-teman. Nah, hadap baratnya berarti ke sana. Jadi kita sholatnya hadap ke sana gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak sholat pun juga bisa dijadikan sebagai wardrobe atau apa namanya, kasih lemari atau jadi gudang mini pun juga masih bisa gitu ya. Oke, sekarang kita ke area yang cukup ikonik di sini adalah balkon yang super gede untuk ukuran segini ya. Jadi ini sekitar balkonnya panjangnya 3,5 meter lah ya. Terus kesininya sekitar 1 meter. Nah, ini cukup buat kita ngobrol-ngobrol, buat kita brainstorming, buat kita nongkrong gitu ya. Ini bisa. Terus kita bisa lihat pemandangan di depan seperti apa, kayak gitu. Nah, ini untuk suratnya sendiri juga sudah SHM teman-teman. Ukurannya tak review lagi, ukurannya 4x12. Luas bangunannya 48 meter persegi. Terus untuk listriknya 1300 dan juga airnya sudah PDAM. Nah, untuk harganya sendiri sekitar 500 jutaan aja teman-teman. Jadi lokasinya bagus di pusat kota Surabaya, sudah padat, kemana-mana gampang gitu ya. Rumahnya sudah jadi, sudah ready. Jadi bisa kita DP terus kita bisa lunasi langsung. Juga bisa ada tempat untuk carportnya juga gitu ya. Harganya 500 jutaan. Buat teman-teman yang pengen info lebih lanjut tentang rumah ini bisa hubungi nomornya ada di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih sudah nonton dan see you in our next video. Bye-bye. Forever to find you. 'Cause when it's all over